Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Padalarang, terima kasih telah berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4 Padalarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami bertiga untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif. Ini tugas daripada calon guru penggerak khususnya angkatan 7, di mana menginformasikan tentang budaya positif ini dalam waktu 1 jam. Jadi saya harap Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dari kami bisa jelas. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak kita. Karena budaya positif ini bukan saja untuk siswa, mudah-mudahan untuk kita semua. Untuk itu kepada Bapak yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tentunya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif, ya, kebiasaan budaya positif. Tentunya kalau bicara budaya positif itu mutlak menjadi harapan kita bersama. Tapi salah satu contoh real saja, di waktu membaca undangan jam 11 ternyata sudah muncul budaya negatif gitu. Tapi itu manusiawi, karena mungkin di benak Bapak Ibu sekalian belum terbersih apa sih tujuannya. Ini memang betul tadi kata Pak Firman, juga salah satu calon penggerak, bahwa budaya positif ini mutlak dimiliki oleh kita semua, bukan hanya untuk siswa saja, termasuk kita semuanya, Bapak Ibu guru, termasuk juga Bapak sendiri. Jadi sangatlah kurang bijaksana ketika kita menyikapi istilahnya budaya positif ini dengan kurang saling menghargai. Karena salah satu wujud saling menghargai itu juga termasuk budaya positif. Satu pedoman untuk para calon penggerak dari sekolah kita ini, kita cukup bangga bahwa ke depan nanti beliau-beliau ini akan menjadi calon pemimpin masa depan. Karena mutlak aturan baru bahwa salah satu juga termasuk persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu harus berangkat dari guru penggerak. Mudah-mudahan karena beliau masih calon, kita dukung semua untuk kebanggaan nama sekolah kita. Pedoman yang masih Bapak ingat dulu, filosof dari Ki Hajar Dewantoro yang dengan semboyan tuturi handayani, lalu itu apa? Ya, ingat sesuatu Imadia Mangkarso. Kalau itu kita terjemahkan, sebetulnya sudah tercermin
bahwa seorang guru itu harus mampu memberikan bimbingan, dorongan, arahan dari belakang, tuturihan dayani. Ya artinya kita kalau diimplementasikan dengan pendidikan zaman sekarang itu sudah terwujud, sudah kita laksanakan. Jadi di sana seorang guru berperan bukan hanya lagi seorang edukator, bukan. Bahkan saya sudah tertuang karena mendorong, memberikan motivasi, betul motivasinya. Bahkan kita menjadi mediatornya dengan konsep pembelajaran kurikulum merdeka. Di sana kita tuangkan istilah tuturihan dayani, itu implementasi. Hanya sekarang jelas berbasis teknologinya begitu. Yang ini teknologi ini dibangun dari tentunya terakhirnya ada karsanya, prakarsanya begitu. Sehingga seorang guru mampu membangun karakter siswanya menjadi siswa yang betul-betul istilahnya paham ilmu, menguasai teknologi yang dibarengi dengan iman dan takwanya. Itu sebetulnya semua implementasi dari semboyan Ki Hajar Dewantara kalau kita terjemahkan. Nah tentunya kita menjadi seorang guru penggerak itu, ingat kalau ini konsep-konsep lama yang sekarang digeneralisir sebetulnya, dituangkan dalam bentuk peraturan menteri. Sejak dulu kala sudah ada. Yang namanya guru itu betul-betul harus dikukuh dan ditiru, baik dari penampilannya, sikapnya, attitude-nya, etika estetikanya itu sudah tertuang sebetulnya dari dulu itu. Hanya dulu belum digeneralisir dalam bentuk SK ataupun ya surat keputusan begitu. Yang namanya seorang guru, Bapak masih ingat dulu punya guru SD yang sangat luar biasa pamornya waktu itu. Ini saya ngobrol aja tapi pengetahuan gitu ya. Bapak dulu namanya ada namanya Mama, sehingga dipanggil Ibu Mama dulu. Udah sama ibu, udah sama mama gitu ya. Jadi kalau mama sekarang Pak Angga beda kalau di rumahnya gitu. Ibu dan mama, itu namanya ibu mama. Luar biasa pamornya. Ini bercerita ke belakang aja ini. Bahkan dia itu hanya guru honor, belum PNS waktu itu. Beliau mengajarkan waktu mengajar di kelas 1. Jadi sebelum beliau datang itu anak-anak sudah ramai-ramai siap-siap menjemputnya ke guru tersebut. Padahal ngajarnya mah Bu Ita galaknya luar biasa, tetapi dia punya karisma, punya karakter membentuk kesiswa itu luar biasa. Dan banyak dulu karakter guru seperti itu, sehingga anak itu betul-betul malu. Ketika ibu tersebut udah berjalan mendekati kita, anak-anak ramai berteriak, yuk kita sambut dengan enak aja, ibu datang. Wah, kalimat enak, sehingga terlihatlah di wajah ibu tersebut senyuman yang sangat luar biasa. Itu salah satu contoh keteladanan saja yang membedakan. Artinya betul-betul bahwa guru tersebut memiliki karismatik tersendiri buat siswanya itu. Belum lagi kalau melihat dari segi penampilannya, penampilan dari paras yang sederhana, punten, camero, gitu ya, biasa aja. Orang Sunda bilang basajan saja, tapi pakaian itu bersih dan rapi begitu. Apalagi kalau bapak ibu guru ya Pak Angga, lihat apa celananya nyiripit gitu, mobil nyiripit rapi gitu.
dari sana betul-betul karismatiknya terlihat. Nah ini adalah salah satu konsep-konsep belajar yang bisa melahirkan seorang guru penggerak tersebut. Jadi tentunya harus menjadi panutan terutama siswanya dan tidak kurang juga untuk semua rekan-rekan guru. Harus menjadi panutan, baik dari sikapnya, tutur katanya, attitude-nya, itu harus betul-betul menjadi seorang guru penggerak yang mampu menggerakkan seluruh komponen pendidikan menuju ke arah tujuan pendidikan nasional, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas hasil belajar siswa. Tujuannya ke sana sebetulnya itu, untuk guru penggerak itu. Dan terakhir mungkin nanti yang menguasai tentunya teknologi. Jadi seorang guru penggerak itu tidak bisa kalau dia gaptek gitu. Inilah perbedaan. Kalau dulu sudah tercermin sebetulnya, hanya belum di generalisasi, belum dituangkan dalam bentuk SK. Jadi bawa pesan kepada semuanya yang namanya guru penggerak ataupun guru biasa, semua memiliki kewajiban yang sama untuk saling menjaga budaya positif, menerapkan budaya positif kepada semua rekan-rekan ataupun juga terutama kepada anak-anak kita. Memang setelah 2 tahun mereka pembelajaran daring, sekarang masih terlihat banyak pembiasaan-pembiasaan yang belum selayaknya, yang sesuai dengan diprogramkan di sekolah kita dengan P5 itu. Untuk itu saya berharap nanti kajian dengan teman-teman ini mari kita implementasikan di sekolah kita. Mudah-mudahan semua pembiasaan positif ini akan melahirkannya kemudian juga sikap dan karakternya itu betul-betul sesuai dengan harapan profil pemuda Pancasila. Itu aja mungkin Bapak tidak banyak disampaikan. Sekalipun singkat, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, khusus terutama untuk mengingatkan kepada diri Bapak sendiri, sekalipun sudah usia mendekati pensiun, tetapi bisa Bapak semangat tidak jauh beda dengan Pak Amir masih semangat. Demikian, terima kasih atas sekalian. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah tentang mengenai arahan keinginan kita bahwa betul kita sudah selayaknya menjadi teladan baik bagi kita sendiri bahkan untuk siswa. Untuk itu mari kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka kegiatan pada kali ini. Terima kasih Pak atas pembukaannya. Mari kita sama-sama mulai untuk kegiatan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Balarang, yang saya hormati tim manajemen SMK Negeri 4 Balarang, dan yang saya banggakan sekaligus teman seperjuangan Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 Balarang. Pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan telah hadir di kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7, padahal ini adalah saya sendiri selaku calon guru penggerak di SMK Negeri 4 Balarang. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kita semua memiliki keinginan di mana peserta didik kita harus memiliki salah satunya adalah kedisiplinan. Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Saya yakin mungkin di sekolah yang lain ada berbagai cara untuk mendisiplinkan anak-anaknya dengan hukuman,
Dan ada juga di sekolah lain untuk menerapkan disiplin dengan penghargaan, dan ada menerapkan disiplin dengan konsekuensi. Nah, untuk itu mari kita sama-sama Bapak Ibu di sekolah kita yang kita cintai, kita buat suatu sistem bagaimana mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, kemudian membuat anak kita berakhlakul karimah tanpa ancaman. Mari kita simak Bapak Ibu, paparan saya, mudah-mudahan ada manfaat. Mungkin Bapak Ibu di benak kita sering berpikir bagaimana cara mendisiplinkan anak. Ada yang dengan hukuman Bapak Ibu, misalkan kebetulan kita piket pada hari Selasa pagi hari, kalau ada anak kesiangan, mungkin saja anak tersebut kita berikan hukuman. Nah, untuk itu mari kita hilangkan di benak kita semua, khususnya di Bapak Ibu guru SMK dan Kabaran, bahwa hukuman mulai hari ini, mulai detik ini kita tiadakan. Kita coba mendalami apa itu budaya positif Bapak Ibu. Adapun paparan pada pertemuan kali ini, saya akan coba ada berbagai informasi yang akan disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa memaknai dan mencoba menerapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu, secara garis besar dalam budaya positif, yang pertama disiplin positif, kemudian nilai kebijakan universal, yang kedua adalah teori motivasi, yang ketiga adalah keyakinan kelas Bapak Ibu, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dan posisi kontrol Bapak Ibu, posisi kita sebagai pendidik di mana nanti, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita sama-sama apa itu disiplin positif, kemudian apa itu nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu yang saya banggakan, hal yang pertama adalah tentang budaya positif. Banyak di benak kita bahwa disiplin itu adalah sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Bagaimana caranya anak kita atau peserta didik kita segera melakukan disiplin atau menurut pada kita dengan cara menghukumnya. Kadang-kadang di benak kita dengan hukuman lebih efektif dilakukan. Padahal Bapak Ibu, kalau hukuman itu hanya berlaku sebentar saja, Bapak Ibu, tidak permanen dan tidak bermakna bagi anak. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin semua Bapak Ibu guru pernah melaksanakan, bahkan setiap hari melakukan tindakan bagaimana anak kita untuk selalu berdisiplin. Nah, mari kita sama-sama mulai hari ini Bapak Ibu kita hilangkan bahwa mendisiplinkan anak itu dengan hukuman, kemudian dengan penghargaan, dan bahkan dengan diiming-imingi suatu bonus sehingga anak kita akan menurut apa yang kita lakukan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, banyak teori anak-anak kita atau bahkan kita untuk termotivasi untuk mengubah kita menjadi lebih baik Bapak Ibu. Menurut teori motivasi itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, biasanya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita masuk ke sekolah, datang tepat waktu, mungkin kita ingin menghindari adanya data kita masuk pada data guru yang kesiangan, dan biasanya yang kesiangan itu dapat teguran dan sebagainya. Nah, teguran dan yang diberikan oleh pimpinan kita itu mengakibatkan ketidaknyamanan bagi kita. Biasanya termotivasi untuk datang
datang lebih awal untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu motivasi kita untuk disiplin pada pagi hari juga ingin mendapatkan imbalan reward. Nah, ini juga menjadikan bahan motivasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Nah, mari kita sama-sama Bapak Ibu bahwa datang sebelum waktu bahkan atau tepat waktu itu bukan menjadi keinginan kita untuk mendapatkan imbalan atau menghindari ketidaknyamanan. Namun apa yang kita lakukan sebagai pendidik, sebagai guru, datang tepat waktu atau sebelum waktunya adalah menjadi faktor utama bagi kita bahwa itu suatu keharusan. Nah, ini yang kita inginkan yang timbul pada persaudaraan kita. Kesadaran ini yang perlu kita gali agar anak didik kita menjadi anak yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dulu ya, ada duit. Sambil berjalan tadi ya. Itu contekan saya loh ini. Tuh heseng editna. Heseng editna dikat-kat deui mah lila deui. Oh, sip. Oke Bapak Ibu, mari kita sama-sama Bapak Ibu dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu sering bertanya apa itu keyakinan kelas itu? Sebetulnya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara kita dengan anak-anak yang di kelas. Misalkan yang kita sering lakukan adalah kesepakatan kelas itu, misalkan masuk tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas, membersihkan ruangan, itu adalah kesepakatan. Tetapi keyakinan kelas di sini adalah lebih universal, Bapak Ibu. Contohnya begini, misalkan Bapak Ibu kalau Ibu mengendarai kendaraan bermotor roda 2, misalkan kita menggunakan helm itu apakah karena ada polisi atau untuk keselamatan, Bapak Ibu? Untuk keselamatan ya. Kemudian yang kedua, kemarin waktu boomingnya COVID, Bapak Ibu, apakah menggunakan masker itu adalah untuk menutupi debu atau untuk kesehatan, Bapak Ibu? Kesehatan. Nah, artinya adalah kesehatan dan keselamatan itu adalah suatu keyakinan. Nah, itu juga mari kita sama-sama berdiskusi dengan anak-anak kita yang ada di ruangan itu bagaimana membuat suatu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak-banyak, sedikit saja yang penting bermakna dan itu dilakukan oleh anak-anak kita. Contohnya misalkan harus datang sebelum waktu, silakan, atau berakhlak dulu kalimat kelas berakhlak. Itu jadi banyak keyakinan kelas yang kita bisa buat. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada bagaimana ada suatu pelanggaran tindakan dan suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman Bapak Ibu, si anak tidak tahu bahwa kalau ke sekolah itu harus diberi hukumannya lari, atau push up, atau berjemur, atau hormat, itu berupa hukuman secara langsung, Bapak Ibu ya. Kalau yang dengan konsekuensi itu ada sesuatu kesepakatan dulu. Nah, kalau kesiangan konsekuensinya adalah membersihkan WC misalkan itu ya. Nah, itu ada kesepakatan awalnya, tetapi itu tidak berlaku, Bapak Ibu.
kalau bisa itu dihilangkan. Nah yang terpenting adalah Bapak Ibu, dari pelanggaran anak kita, hukuman kita hilangkan, konsekuensi kita hilangkan, maka muncullah Bapak Ibu apa yang dinamakan program disiplin positif. Nah disiplin positif ini sebetulnya Bapak Ibu sudah pada tahun 2018 sudah diumumkan. Nah yang sekarang yang lagi tren disiplin positif itu dinamakan restitusi Bapak Ibu. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini yang kita akan tanamkan, mudah-mudahan bisa kita terapkan di SMK Negeri 4 Padalarang ini dengan metode restitusi, karena hukuman itu secara psikologi juga membuat mental anak tidak pede dan sebagainya. Kemudian dengan konsekuensi memberikan penghargaan, kemudian memberikan imbalan, itu juga secara psikologi jelek Bapak Ibu. Nah yang paling bagus adalah dengan restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Ini digaungkan sudah lama, yaitu 2004 Bapak Ibu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif Bapak Ibu. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak kita yang mencari solusinya Bapak Ibu, supaya tidak kesiangan, apa solusinya. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kita tanamkan pada pesan diri kita, suatu saat kamu akan jadi anak. Terus itu tanamkan agar mereka memiliki target untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah mari kita sama-sama menanamkan empati kepada anak-anak kita Bapak Ibu di sekolah kita. Bisa saja dengan nanti dibantu oleh Pak Ustadz Asep, guru PAI, ada gerakan senang berbagi misalnya, di mana gerakan senang berbagi ini si anak-anak memberikan sumbangannya bagi anak-anak atau teman-teman yang sakit, yang kena musibah dan sebagainya. Dan ini tidak menutup agama yang lain. Itu Bapak Ibu. Nah, saya akan memperjelas kembali Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang mungkin saya pribadi pernah melakukan hal-hal seperti ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu, karena tadi tidak ada kesepakatan kita langsung hukuman anak kita, baik yang kesiangan, yang tidak menggunakan tugas dan sebagainya. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, jadi kita sendiri yang mengendalikan. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa perlu suatu kesepakatan, itu namanya hukuman. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi seperti anak-anak yang menggunakan topi di luar atribut sekolah, kita main ambil saja tanpa ada kesepakatan. Kemudian hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Biasanya Bapak Ibu kalau fisik kan bending, lari dan sebagainya. Kalau psikis biasanya dengan kata-kata yang kurang mengenakan, nada yang tinggi. Mungkin bagi daerah yang lain nada tinggi itu biasa, tapi kalau di daerah kita
kita mungkin nada tinggi ini akan menjadi permasalahan yang luar biasa. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah ini biasanya Bapak Ibu sudah terencana atau sudah sepakati. Kalau dulu ya sepak kita ada yang namanya poin pelanggaran. Kalau kesiangan poin berapa. Nah itu sudah ada kesepakatan. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Mulai kesepakatan Bapak Ibu yang kita buat kemarin jurnal menggapai profil pelajar Pancasila ini sama dengan konsekuensi. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata dengan konsekuensi juga murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Mungkin ada rasa malu Bapak Ibu kalau kita tegur, kalau kita ingatkan. Ya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya harap Bapak Ibu mari kita sama-sama hilangkan mulai saat ini apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Yang mulai kita terapkan adalah tentang restitusi Bapak Ibu, di mana si anak sendiri akan memperbaiki dirinya sendiri, lalu mereka sendiri akan bergabung pada komunitasnya dengan akhlak yang sudah baik. Kita hanya bisa mengarahkan saja Bapak Ibu dan mengingatkan tujuan hidup kamu apa dan ingin menjadi apa. Itu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu yang akan kita bersama-sama membahas metode yang terbaru Bapak Ibu, yaitu tentang restitusi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi 2004 sudah menerapkan metode restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah tugas kita Bapak Ibu nanti ke anak kita yaitu selalu memberikan penguatan, penebalan agar anak kita berpikir ini seperti apa yang mereka inginkan suatu saat ini. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan para lain. Nah ini yang tugas kita selaku pendidik harus betul-betul konsen terhadap metode ini. Kemudian Bapak Ibu, menurut dosen juga melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapat kembali harga dirinya Bapak Ibu. Dengan restitusi Bapak Ibu ini menguntungkan bagi si pelaku kesalahan karena tidak dapat hukuman, tidak ada konsekuensi. Namun Bapak Ibu, dengan restitusi ini membuat peluang yang luar biasa bagi murid kita untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Gitu, Bapak. Kemudian murid bertanggung jawab atas perilaku mereka yang pilih. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan restitusi ini
mari kita sama-sama kita lakukan pada anak kita. Memang Bapak Ibu pada kenyataannya membuat kita lelah, membuat kita jengkel Bapak Ibu, bahkan mungkin membuat kita stres dengan perilaku anak-anak kita yang mungkin tidak cukup pendekatan dengan 1 kali, 2 kali dan sebagainya. Tetapi ini adalah jalan yang terbaik bagi generasi kita, di mana anak-anak kita harus memiliki karakter yang unggul tanpa ada cacat psikis, tanpa ada cacat fisik, kemudian tidak adanya merasa harga dirinya terinjak-injak dalam kegiatan di sekolah. Itu Bapak Ibu tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Mudah-mudahan sebetulnya sekolah kita dari tahun ke tahun sudah mengarah pada kegiatan restitusi, yaitu penanaman disiplin positif, di mana anak kita sudah jarang ada hukuman-hukuman, jarang ada konsekuensi, tetapi yang ada adalah bagaimana anak kita mengubah perilakunya yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah Bapak Ibu, tugas selanjutnya adalah kita sebagai guru juga, mari kita sama-sama menerapkan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Dalam keyakinan kelas ini, buatlah kesepakatan bersama dengan anak-anak kita supaya anak-anak kita memiliki target Bapak Ibu. Target yang target menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Saya yakin Bapak Ibu di benaknya kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Seperti yang saya tanyakan tadi, menggunakan helm apakah itu karena peraturan? Tapi lebih utama tentang keselamatan. Apakah menggunakan masker itu karena ada aturan, tapi untuk lebih keselamatan atau kesehatan. Nah itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama nilai-nilai kebajikan yang luar biasa. Sebetulnya dalam profil pelajar Pancasila pun sudah ada nilai-nilai kebajikan. Namun untuk para legal khususnya mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas ini di setiap kelas dipangkas Bapak Ibu, agar anak-anak yakin terhadap dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa itu keyakinan yang harus kita buat untuk anak-anak kita menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, kita selanjutnya adalah mari kita sama-sama Bapak Ibu memahami 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita juga yang pertama kita harus perhatikan kebutuhan bertahan hidupnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan Bapak Ibu. Ini menjadi modal dasar kita untuk bisa memperhatikan anak-anak kita, karena mungkin anak-anak dalam ada masalah keluarganya, ternyata dia buat ulah di sekolah karena semata-mata Bapak Ibu bahwa anak kita betul-betul ingin diperhatikan oleh kita, bahkan oleh teman-temannya juga ingin diakui. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, selain sebagai pengajar, ternyata kita sebagai pendidik pun harus betul-betul jeli terhadap kondisi anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, mungkin kebutuhan dasar manusia sudah saya sampaikan tadi. Ini mudah-mudahan menjadi acuan dasar kita bagaimana kita
Oke Bapak Ibu, restitusi sudah tadi. Nah Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol Bapak Ibu, kita mungkin sebagai pendidik pernah menjadi penghukum Bapak Ibu, pernah menjadi membuat merasa bersalah, pernah membuat kita menjadi temannya, atau pemantau saja, bahkan menjadi seorang manajer. Nah yang pertama Bapak Ibu, saya yakin bahkan saya sendiri pun pernah menjadi posisinya sebagai penghukum Bapak Ibu. Kalau penghukum itu ternyata Bapak Ibu, kita akan menghargai atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir Bapak Ibu dalam berbuat, atau bahkan kita dalam berkata Bapak Ibu dalam penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Pernah saya juga Bapak Ibu pernah ke anak, kalau tidak mau diskusi saya akan keluarkan kamu. Ternyata itu sebagai penghukum. Dan ternyata hasilnya pada peserta didik kita itu akan menjadi menyakitkan perasaannya dan akan menjadi pemberontak Bapak Ibu. Kalau kita menjadi penghukum. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, mungkin kita pernah berbuat atau berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya mungkin saya sebagai guru kamu telah berbuat seperti ini agar kamu begini, kok kenapa kamu lakukan itu? Nah itu adalah menunjukkan kekecewaan yang mendalam kalau kita berbuat. Kamu kalau berkata Bapak Ibu, kamu sudah mengecewakan saya atau Ibu Bapak Ibu guru, sudah mengecewakan saya sebagai wali kelas, sudah mengecewakan saya sebagai Bapak Ibu guru dan sebagainya. Dan ini Bapak Ibu ternyata di benak anak ini menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita posisi sebagai teman, kalau kita berbuat dan berkata biasanya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, melakukan untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Misalkan tenang, ada saya akan bantu dan bereskan. Kemudian kalau kita posisi sebagai pemantau Bapak Ibu, nanti biasanya kita menghitung atau mengukur, kemudian apa peraturannya, apa konsekuensinya, dan apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Itu sebagai pemantau. Nah yang paling bagus Bapak Ibu, kalau posisi kita nanti sebagai manajer Bapak Ibu. Biasanya kalau sebagai manajer kita selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada anak didik kita. Apa yang akan kita yakini? Apa kamu yakin hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Yakinkah kamu akan memperbaikinya? Jadi posisi kontrol yang paling bagus adalah Bapak Ibu, mari kita sebagai manajer. Mudah-mudahan posisi ini bisa kita lakukan Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah modal dasar bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap anak didik kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ada anak kita melakukan kesalahan, yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu,
yaitu di mana kita harus menanyakan alasan dulu, ya, menanyakan alasan kenapa kesiangan dan sebagainya, karena itu menstabilkan. Atau bahkan kita sering berbilang bahwa manusia itu bukan makhluk yang sempurna, pasti ada kesalahan dan sebagainya. Itu tentang menstabilkan identitas orang. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, mari kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kualitas tindakan yang salah, di mana kualitas tindakan yang salah ini Bapak Ibu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Nah ini makanya keyakinan ini kita harus buat di tiap kelas, atau bahkan kita telah memiliki keyakinan sekolah yang sama-sama disepakati bersama oleh semua murid dan disosialisasikan dengan Bapak Ibu guru tentang suatu buku, yaitu jurnal menggapai profil pelajar Pancasila. Nah ini keyakinan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan anak kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Misalkan anak melakukan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial Bapak Ibu dan nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu Bapak Ibu tentang tiga restitusi yang akan kita sama-sama terapkan di sekolah kita. Yang pertama, saya akan ulangi tentang menstabilisasikan atau menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Kalimat yang pertama, mari kita sama-sama Bapak Ibu, buat salah itu tidak apa-apa. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi untuk anak, ya, kalau kita orang dewasa, karena anak itu menurut undang-undang tentang perlindungan anak adalah usia dari 0 sampai 18 tahun. Itu adalah anak. Dan tempatnya salah. Kalau kita adalah orang dewasa, artinya kita tidak boleh salah. Kemudian Bapak Ibu sendiri juga mengatakan kalimat ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyesuaikan diri. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kemudian tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ya, itu untuk menstabilkan kemudian. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu Bapak Ibu kalimat-kalimat di mana kalau kita menemukan anak didik kita melanggar kesepakatan atau melanggar peraturan, langkah yang pertama adalah ungkapkan kalimat-kalimat yang kita bersama bacakan dan sampaikan tentang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tentang memvalidasi tindakan yang salah. Ada kata-kata yang perlu ibu ucapkan nanti pada anak yang melanggar. Yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, atau
kamu juga bisa melakukan hal yang terburuk dari hal ini. Yang kedua adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kesiangan dan sebagainya. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi Bapak Ibu, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kalau menyatakan bahwa resep itu tidak manjur Bapak Ibu. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti pertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya Bapak Ibu tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan guru. Mungkin kita sering si anak berbohong dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu, karena kalau berbohong itu saya yakin akan selalu terusik di dalam tubuh kita ada permasalahan. Nah yang terakhir Bapak Ibu dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi untuk pertama. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah pertama dan langkah yang salah satu divalidasi adalah langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang tidak percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini, hubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah yang ketiga Bapak Ibu, mari kita sama-sama tanyakan pada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Nah itu Bapak Ibu ini adalah urutan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya. Yang pertama adalah keunggulan dari metode restitusi adalah dimana menstabilkan identitas untuk membuat anak kita, membuat siswa kita yang merasa gagal karena membaca menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua adalah mari kita sama-sama memvalidasi tindakan, yaitu membantu menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang terpenting, di mana anak melakukan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memutarkan video tentang segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada pesta ini. Yang pertama adalah ini mari Bapak periksa hasil pekerjaan ada dan Hanif, tugas saya Bapak berikan. Ternyata pada dan Hanif sama isinya nih. Nah Bapak bertanya, apakah Fajar yang melihat pekerjaan Hanif atau Hanif yang melihat pekerjaan Fajar? di mana anak kami keduanya memiliki tugas yang sama dan mengerjakannya sama, padahal tugas individu. Jadi sama. Jadi berarti Fajar yang melihat pekerjaan Hanif ya kalau gitu. Oke dan tahu nggak bahwa Bapak telah menyampaikan bahwa tugas ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Tahunya sih Pak, kelompok itu yang mulai dari bahan-bahan. Mungkin pada saat itu fokus dalam mengerjakan sehingga apa yang Bapak sampaikan tidak terdengar dengan jelas. Memang Bapak lihat sih pekerjaan kalian yang luar biasa, kemudian tidak salah. Namun Bapak tidak akan kurang adil dalam menilai pekerjaan kalian yang luar, karena tadi Fajar sudah mengakui bahwa Fajar melihat hasil pekerjaan yang lain. Tahu nggak keyakinan
segitiga restitusi yang perlu kita kembangkan di sekolah kita agar anak-anak kita merasa tidak ada ancaman, tidak diancam, kemudian tidak adanya hukuman. Itu Bapak Ibu pertemuan kali ini tentang penanaman disiplin positif. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya kembali lagi berpikir bahwa mari kita sama-sama, anak adalah suatu amanah, siswa kita adalah satu amanah bagi kita, di mana anak-anak kita harus kita didik, kita ubah sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan paparan tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, kayaknya kita dicerahkan. Selama ini yang kita kerjakan ternyata banyak fungsi, gitu kan ya. Fungsi dan paksaan supaya anak bisa mengikuti atau sesuai dengan arahan yang kita inginkan. Padahal harusnya anak-anak itu mereka bisa jalan sesuai dengan keyakinan mereka yang kita berubah versinya seperti itu ya. Tapi tentunya tidak gampang ya Pak ya, karena dari sistem ilusi itu kita harus berubah demi sedikit gitu kan ya. Apalagi nggak cuma 3 orang, seluruh stakeholder yang ada di SMK Negeri Padalarang ini harus ikut serta ya, bahkan siswa, kurikulum, satgas atau budit, semua itu harus sesuai dengan yang kita inginkan keyakinannya supaya mengarahkan kepada yang positif. Terus ya memang akan ada PR banyak juga. Semoga kita bisa seperti itu. Kita mulai mungkin yang pertama dari upacara, karena upacara adalah disiplin utamanya anak-anak. Satu pada hari pertama sebelum itu kita belajar, nanti di akhir Jumat itu kita berdayakan kita tentang kebersihan. Dan itu yang belum Pak ya. Mungkin kita ada PR supaya setiap selesai pembelajaran si kelas itu bersih, lapangan itu bersih, sekolah itu bersih, tanpa harus keja sampah buang pada tempatnya. Tapi mereka yang sampah itu tidak bermanfaat dan bisa dibuang dengan teknik kalau berangkatan ini salah. Yang benar seperti itu. Terima kasih. Seperti itu aja. Bila kita berkualitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama berjuang juga untuk menerapkan, walaupun tidak mudah, tapi tentunya kita pasti bisa melakukan. Selanjutnya ada dari Pak Agung, Bapak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Saya sangat mendukung sekali ini tadi sama Pak Teddy ya, menyampaikan bahwa tiap pagi itu ada sapa siswa. Jadi yang pertama itu akan membiasakan siswa supaya datang tepat waktu. Gak hanya siswa, kita juga punyanya. Kita juga mungkin guru-guru yang sebagai panutan itu bisa datang lebih pagi daripada siswa seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti apapun yang nanti akan dilaksanakan, mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa sama-sama kita maju bersama ya. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agung atas masukannya. Mudah-mudahan semakin padu, semakin bersatu. Terakhir Ibu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman calon guru penggerak yang sudah melakukan diseminasi budaya positif ya. Saya mendukung sekali kegiatan ini karena memang di sekolah itu kan harus ada perubahan yang positif, terutama untuk siswa dan juga seluruh keluarga di sekolahnya.
membiasakan bersalaman di depan, begitu sekolah, kemudian juga tentang kesepakatan dari keyakinan kelas yang dibuat di setiap kelas, kemudian sampai menghasilkan buku yang merupakan kesepakatan sekolah. Kita harus mendukung semua program itu karena memang tidak bisa dilaksanakan secara pribadi. Jadi harus ada yang memang bisa menggerakkan supaya program tersebut bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Nah, dan kami juga semua insya Allah guru-guru pasti akan mendukung untuk ke arah yang positif bagi perubahan di SMK. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.